Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu semuanya sahabat Galilea dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak kurang sesuatu pun yang baik. Amin. Baik Bapak Ibu, seperti biasa mari kita siapkan diri kita untuk kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Dia sudah nyatakan. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat di hari ini. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Di sepanjang malam Engkau menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami. Dan Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Dan hari ini ada tugas dan kerja, ada tanggung jawab yang harus kami lakukan. Sebab itu kami mohon kekuatan dari Tuhan, kami mohon berkat dari Tuhan. Sebelumnya kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati pada pagi hari ini berkata amin. Bapak Ibu, mari kita melihat dua ayat di Keluaran pasal 16. Pada ayat 15 bagian B dan juga ayatnya yang ke-16 dikatakan begini. Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Lalu di ayat 16 dikatakan begini. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikian dua ayat di Keluaran pasal 16 di ayat 15 bagian B dan ayat yang ke-16. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sudah menjadi hal biasa bila manusia mengeluhkan kebutuhan hidupnya. Apa yang hendak dimakan, diminum dan dipakai. Sebesar apapun berkat yang diterimanya, serasa tidak pernah ada kata cukup. Ya kan? Nah, dikatakan di Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 dikatakan begini. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-9. Karena merasa kurang, mereka sering mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu dan mengomel, ya, ngedumel tiada hentinya. Alasan kebutuhan atau urusan perut inilah yang membuat kemudian bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka berkata di Keluaran pasal 16 pada ayatnya yang ketiga dikatakan begini. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Berfirmanlah Tuhan di dalam Keluaran 16 ayat 12, ya. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka Tuhan mengirimkan kepada mereka burung puyuh dan mana, yang disebut pula roti surga, sebagai makanan bagi mereka selama mereka berada di padang gurun. Mana itu kalau kita lihat di Keluaran pasal 16 pada ayat 31, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Meski Tuhan sudah memenuhi segala kebutuhan mereka, umat Israel tetap saja tidak merasa cukup
bahkan mereka terus membanding-bandingkan keadaan mereka saat berada di Mesir. Di Bilangan pasal 11 pada ayat 5 dan 6, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, banyak orang Kristen tidak beda jauh dengan bangsa Israel, selalu bersungut-sungut, tidak bisa bersyukur. Firman Tuhan menasihati kita untuk tidak khawatir tentang kebutuhan hidup ini. Amin. Di Matius pasal 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup yang selalu diwarnai persungutan adalah tanda bahwa seseorang tidak percaya akan kasih dan kuasa Tuhan. Dikatakan di Alkitab bahwa hari orang berkesusahan buruk semuanya. Itu sebabnya saudara, jangan kita berkeluh kesah, jangan kita sering ngedumel ya, apalagi bersungut-sungut ya. Sebab dikatakan di Amsal 15 ayat 15, hari orang berkesusahan itu buruk semuanya. Artinya tidak ada hari baik bagi orang yang suka ngedumel, berkeluh kesah, mengeluh, bersungut-sungut. Mari Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tidak pernah meragukan kehebatan Bapa kita untuk menyediakan segala kebutuhan kita. Amin. Surga tidak kehabisan stok untuk mengirim apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu, mari kita hanya bersandar kepada Tuhan, kita hanya berharap kepada Dia, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Termasuk hari ini, dikala Bapak Ibu melakukan aktivitas, ada pertolongan Tuhan, ada tangan Tuhan yang sedang merendah untuk menolong kita, ada pengharapan di dalam Dia, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Itu sebabnya mari hari ini kita jalani dengan penuh sukacita, karena Tuhan senantiasa hadir dalam seluruh kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, biarlah hari ini hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengikuti Dia ya, dan tidak pernah meragukan kehebatannya, kuasanya, bahkan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami tidak bersungut-sungut, tidak ngedumel, tidak berkeluh kesah, karena Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kami, selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan hari ini di saat kami tidur. Itu sebabnya waktu kami bangun dari tidur pada pagi hari ini, kami datang kepada Tuhan. Kami mau baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Karena itu kiranya apa yang kami kerjakan setiap hari ini senantiasa menjadi sesuatu yang bisa membuat hati-Mu berkenan kepada kami. Itu sebabnya kami mohon kepadamu pada hari ini, kiranya penyertaan-Mu sempurna dan berkat-Mu melimpah bagi setiap kami di hari ini. Aku doa untuk setiap mereka yang setia untuk mengikuti tayangan sahabat Galilea ini. Mereka hari ini terpelihara, Tuhan menjaga keluar masuk mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka. Ada terobosan, ada promosi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Hari ini kami sebagai anak-anak-Mu tidak akan mengalami kondisi yang kering. Kami akan selalu
hidup berkelimpahan, sebab Engkau telah datang bagi kami memberi hidup yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada